Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja selesai meninjau salah satu lokasi terdampak karhutla, yaitu Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Sungai Raya. Dan untuk mengetahui apa hasil tinjauan Presiden di lokasi, sudah ada jurnalis Metro TV Anwar Fuadi. Adi, selamat siang. Apa hasil tinjauan Presiden di Desa Limbung siang hari tadi? Ya, benar sekali Valeri. Tadi kita sudah melihat tinjauan Presiden di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan tadi memang Presiden melihat langsung proses pemadaman yang dilakukan oleh aparat di lapangan, baik itu dari TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan juga BNPB tentunya, serta stakeholder terkait lainnya di sana untuk melihat bagaimana kemudian Presiden ini memastikan proses pemadaman atau penanganan karhutla di Kalimantan Barat khususnya ini bisa dipercepat begitu ya, dan dilakukan semaksimal dan seoptimal mungkin dengan harapan ini segera bisa dikendalikan dan juga masyarakat bisa beraktivitas normal. Karena memang sejak kami mendarat tadi pagi Valeri sampai saat ini ya, dalam perjalanan menuju ke Lanut Supadio dari tinjauan Presiden, memang wilayah yang saya lalui ini diselimuti kabut asap gitu ya, meskipun ada yang tebal, ada yang kemudian intensitasnya sedang, tetapi tentunya ini juga cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan juga berpotensi mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menginginkan agar penanganan karhutla ini bisa dilakukan cepat mungkin. Bahkan Presiden sudah menunjuk begitu ya penanggung jawab di setiap daerah, khususnya di Kalimantan ini, misalnya di Kalimantan Barat, ditunjuk langsung Panglima TNI dan juga Kapolri untuk memimpin percepatan proses penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, seperti yang kita lihat tadi begitu ya, ada 198 hotspot dengan kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat ini. Hotspot kepercayaan tinggi ini artinya adalah ada api dan juga ada asap di sana. Lalu kemudian ada 3.100 dengan kepercayaan menengah. Kalau kepercayaan menengah ini artinya ada potensi api dan juga di sana ada kepulan asap begitu. Dan juga untuk hotspot kepercayaan rendah totalnya ada sekitar 400-an, ada 406, artinya di sana ada potensi begitu ya, dan itu yang terus dilakukan verifikasi oleh tim di lapangan yang dikoordinir begitu oleh petugas yang memang sudah bekerja sejak awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita lihat upaya-upaya yang sudah dilakukan, yang sekarang menjadi ujung tombak adalah pemadaman yang dilakukan via darat atau Satgas Darat, karena memang sebenarnya yang paling efektif itu adalah OMC atau operasi modifikasi cuaca. Namun kendalanya adalah OMC tidak bisa dilakukan ketika tidak ada awan hujan. Karena awan hujan itu yang ditabur garam gitu ya, baru kemudian bisa diturunkan hujan. Ketika tidak ada awan hujan tersebut, OMC tidak bisa dilakukan. Tapi tadi kita lihat ya laporan dari BNPB bahwa ini BMKG memperkirakan potensi hujan dengan intensitas hujan ringan di sebagian wilayah Kalimantan Barat ini berpotensi terjadi pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 2026. Namun potensi kemudahan terjadinya karhutla ini masih perlu diwaspadai pada periode tersebut. Dan apapun yang ada begitu ya, dimaksimalkan pemadaman via darat, satgas udara ketika ada potensi bisa dilakukan OMC atau operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan oleh satgas yang bertugas di lapangan. Lalu kemudian kalau kita lihat prioritas ya, prioritas wilayah penanganan karhutla di Kalimantan Barat ini yang menjadi prioritas tinggi yaitu di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Landak dan juga Tekadau. Lalu kemudian prioritas sedang diantaranya adalah Ketapang, Sanggau, Landak, lalu kemudian Malawi, Kuburaya, tempat saya melaporkan saat ini, dan juga Tambason. Untuk prioritas ringan ada di Ketapang, Kayong Utara, dan juga Kuburaya. Dan itu terus dipetakan agar penanganan ini bisa berjalan maksimal. Nah, selain tadi Presiden menginstruksikan agar pemadaman bisa dilakukan, dipercepat atau penanganan ini dipercepat, hal lain yang tegas disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto adalah penindakan atau tindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Misalnya ada pembukaan lahan yang dilakukan dengan sengaja, membakar lahan begitu ya, sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, ini harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Lalu instruksi juga pemerintah ini melihat ya peraturan daerah yang masih mengizinkan atau memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar, ini akan dicabut secara permanen karena ini menimbulkan masalah begitu, seperti misalnya kebakaran hutan yang kita lihat terjadi pada saat ini. Bahkan untuk karhutla ini sendiri juga sudah dikeluhkan oleh negara tetangga, karena memang kalau kita lihat arah angin itu dari tenggara menuju barat sehingga bisa mencapai perbatasan Indonesia dan juga Malaysia sehingga mengganggu. Nah, itu yang kemudian percepatan itu yang diperintahkan oleh Presiden agar ini bisa segera tertangani
dengan baik. Dan tadi memang ada rapat yang dilakukan secara tertutup. Nanti kalau ada kesempatan tentu kita akan tanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hasil rapat terbatas tersebut. Namun menteri-menteri yang hadir pada hari ini tentu juga bisa mendapatkan instruksi langsung dari Presiden, lalu kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung percepatan penanganan karhutla yang terjadi. Tidak hanya di Kalimantan Barat ini, di Kalimantan Timur terdampak, di Kalimantan ini ya, wilayah terdampak Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Selain itu juga terjadi di beberapa wilayah di Sumatera. Ada 6 wilayah prioritas sebenarnya ya. Kalau di Sumatera misalnya ada Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Lalu inilah yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Valeri, dan Presiden hari ini ingin melihat langsung seperti yang disampaikan tadi pada saat pembukaan ratas, dia ingin melihat langsung kondisi nyata real di lapangan seperti apa, upaya-upaya yang dilakukan sudah seperti apa, kendalanya apa, dan apa yang perlu dipercepat, dan dukungan apa yang diperlukan begitu untuk penanganan di daerah. Karena memang Ya pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi dengan rekan kami Anwar Fuadi yang sedang berada di Kalimantan Barat usai mengikuti langsung tinjauan dari Presiden Prabowo Subianto di salah satu lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, yaitu di Kabupaten Kuburaya. Tadi kita sudah sama-sama menyimak bahwa situasi terkini di Kabupaten Kuburaya ini masih sangat memprihatinkan. Kebakaran ataupun api memang sudah tidak terlalu terlihat ya di tempat yang ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi salah satu yang paling terdeteksi adalah jarak visibilitas ini yang sangat terganggu. Karena memang masih begitu tebalnya asap dan juga kabut yang sangat pekat yang mengelilingi daerah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.